Bayangkan sebuah komputer yang ukurannya sebesar ruangan kelas. Beratnya puluhan ton, boros listrik seperti satu kawasan kecil. Jika ingin menjalankan program, manusia harus menyambung kabel satu persatu secara manual. Kedengarannya seperti mesin absurd, tapi inilah komputer pertama di dunia. Jauh sebelum laptop tipis, smartphone, dan AI, sejarah komputasi dimulai dari sebuah mesin raksasa. Fakta uniknya, komputer ini tidak dibuat untuk hiburan, bukan untuk mengetik dokumen, dan jelas bukan untuk internet. Tujuan awalnya justru berkaitan dengan perang dan perhitungan hidup mati. Sebelum komputer elektronik diciptakan, manusia sepenuhnya mengandalkan perhitungan manual. Menggunakan kertas, tabel matematika, serta mesin mekanik sederhana seperti kalkulator engkol dan mesin diferensial. Untuk perhitungan kecil, metode ini masih tergolong efektif. Tetapi, ketika data yang dihitung semakin banyak dan rumit, prosesnya menjadi sangat lambat dan melelahkan. Di bidang sains dan teknik, satu perhitungan saja bisa melibatkan ribuan angka. Sementara di bidang militer, kesalahan sekecil apapun dapat berakibat fatal. Mulai dari salah sasaran hingga kegagalan strategi besar. Pada masa Perang Dunia II, kebutuhan akan perhitungan cepat dan presisi meningkat drastis. Tekanan inilah yang akhirnya mendorong para ilmuwan dan insinyur untuk mencari solusi radikal. Sebuah mesin elektronik yang mampu menghitung jauh lebih cepat daripada manusia. Dari kebutuhan mendesak inilah gagasan komputer elektronik modern muncul. Dimulai diwujudkan dalam bentuk nyata. Sebuah mesin raksasa yang kelak dikenal sebagai komputer pertama di dunia. Menjadi titik awal revolusi teknologi berikutnya. Komputer pertama yang diakui secara luas dalam sejarah adalah ENIAC yang dikembangkan di University of Pennsylvania dan selesai pada tahun 45. Komputer ENIAC bukan sekadar besar, tapi benar-benar ekstrim. Menggunakan lebih dari 17.000 tabung vakum, ribuan relay, resistor, dan kapasitor. Menghabiskan daya listrik sekitar 150.000 watt. Panjang totalnya mencapai lebih dari 30 meter, dengan berat sekitar 27 hingga 30 ton. Untuk menjalankannya, ruangan harus memiliki sistem pendingin khusus. Karena panas yang dihasilkan sangat tinggi, jika satu tabung vakum rusak, seluruh sistem bisa berhenti bekerja. Yang membuat ENIAC semakin unik adalah cara pengoperasiannya. Tidak ada keyboard, mouse, atau layar seperti komputer modern. Untuk mengubah program, para operator, kebanyakan adalah perempuan ahli matematika, harus mencabut dan menyambung ulang kabel, mengatur saklar, dan mengubah konfigurasi fisik mesin. Proses ini bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari, hanya untuk satu jenis perhitungan. Meski terdengar merepotkan, ENIAC tetap jauh lebih cepat dibanding metode manual pada masanya. Inilah lompatan besar yang membuat manusia sadar bahwa mesin elektronik bisa berpikir secara matematis. Tujuan utama ENIAC bukanlah pendidikan atau penelitian umum, melainkan membantu United States Army dalam menghitung tabel balistik, yaitu perhitungan lintasan peluru artileri. Sebelumnya, perhitungan ini dilakukan secara manual dan bisa memakan waktu berhari-hari. Dengan ENIAC, perhitungan serupa dapat diselesaikan dalam hitungan detik. Dampaknya sangat besar. Keputusan militer bisa diambil lebih cepat dan lebih akurat. Dari sinilah komputer mulai dilihat bukan hanya sebagai alat bantu hitung, melainkan sebagai teknologi strategis yang dapat mengubah keseimbangan kekuatan dunia. Menariknya, ide tentang komputer sebenarnya sudah muncul jauh sebelum ENIAC. Pada abad ke-19, seorang matematikawan Inggris bernama Charles Babbage merancang konsep mesin yang disebut analytical engine. Mesin ini belum pernah benar-benar selesai dibangun, tetapi konsepnya sudah mencakup penyimpanan data, unit pemrosesan, dan program yang dapat diubah, sesuatu yang sangat mirip dengan komputer modern. Bahkan, seorang perempuan visioner bernama Ada Lovelace menulis algoritma untuk mesin tersebut, kini dikenal sebagai programmer pertama di dunia.
Ini menunjukkan bahwa fondasi pemikiran komputasi sudah ada puluhan tahun sebelum teknologi fisiknya mampu diwujudkan. Fakta yang paling mencengangkan baru benar-benar terasa ketika kita membandingkan ENIAC dengan teknologi yang kita gunakan sehari-hari. Smartphone di saku kita saat ini memiliki daya komputasi jutaan kali lebih besar, mampu menjalankan miliaran operasi per detik, menyimpan data dalam jumlah masif, serta bekerja dengan konsumsi daya yang sangat efisien. Sebaliknya, ENIAC membutuhkan satu ruangan penuh, sistem pendingin khusus, dan pasokan listrik besar, hanya untuk menjalankan satu jenis perhitungan sederhana. Bahkan, ENIAC tidak bisa disebut multitasking seperti komputer modern, karena setiap tugas baru memerlukan pengaturan ulang fisik mesin. Ironisnya, meski terlihat primitif, ENIAC pada masanya sudah dianggap sebagai puncak kecanggihan teknologi manusia. Hal yang jarang dibahas adalah bahwa ENIAC sebenarnya tidak memiliki konsep program tersimpan seperti komputer modern. Instruksi tidak disimpan di memori, melainkan diwujudkan melalui susunan kabel dan sakelar. Keterbatasan ini kemudian memicu lahirnya ide revolusioner baru. Program seharusnya bisa disimpan di dalam memori. Dari sinilah konsep arsitektur komputer modern berkembang, membuka jalan bagi komputer yang lebih fleksibel, lebih cepat diubah fungsinya, dan lebih mudah dikembangkan. Dengan kata lain, kelemahan ENIAC justru menjadi pelajaran penting yang membentuk desain komputer generasi berikutnya. Selain itu, ada fakta menarik bahwa banyak operator dan pemrogram awal ENIAC adalah perempuan. Mereka bukan sekadar penghubung kabel, tetapi memahami logika mesin secara mendalam. Tanpa kontribusi mereka, ENIAC tidak akan pernah berfungsi optimal. Fakta ini menunjukkan bahwa sejak awal, perkembangan komputer bukan hanya soal mesin, tetapi juga tentang manusia yang memahami dan mengendalikannya. Jika ditarik lebih jauh ke belakang, ENIAC tidak muncul dari ruang hampa. Ide-ide dasarnya sudah ditanamkan jauh sebelumnya oleh tokoh visioner seperti Charles Babbage. Babbage membayangkan mesin hitung otomatis dengan logika terstruktur, dan Ada Lovelace memahami bahwa mesin seperti itu tidak hanya bisa menghitung angka. Pemikiran Lovelace bahkan melampaui zamannya, karena ia sudah membayangkan mesin yang bisa memanipulasi simbol, musik, dan teks. Konsep ini kini menjadi dasar komputasi modern dan kecerdasan buatan. Pada akhirnya, ENIAC adalah bukti nyata bahwa inovasi besar seringkali lahir dalam bentuk yang tidak efisien, mahal, dan penuh keterbatasan. Namun, justru dari keterbatasan itulah muncul lompatan pemikiran yang mengubah dunia. Tanpa ENIAC dan fondasi pemikiran para pionir awal, mungkin tidak akan ada komputer pribadi, smartphone, atau AI. Sejarah ini mengajarkan satu hal penting. Teknologi paling canggih yang kita nikmati sekarang berdiri di atas eksperimen besar. Pada akhirnya, komputer pertama di dunia bukanlah sekadar mesin tua yang kini hanya bisa kita lihat di museum, melainkan titik balik besar dalam sejarah peradaban manusia. Dari rangkaian kabel kusut, suara dengung tabung vakum, dan panas yang memenuhi ruangan, lahirlah fondasi cara manusia berpikir. Mesin raksasa seperti ENIAC mungkin terlihat kaku dan tidak praktis, tetapi justru dari keterbatasan itulah muncul lompatan intelektual yang mengubah dunia. Tanpa keberanian untuk menciptakan mesin yang saat itu dianggap tidak masuk akal, kita mungkin tidak akan pernah sampai pada komputer pribadi. Sejarah komputer mengajarkan bahwa kemajuan teknologi bukan terjadi secara instan, melainkan melalui rangkaian eksperimen, kegagalan, dan ide-ide yang seringkali diremehkan pada zamannya. Apa yang dulu memakan satu ruangan penuh, kini bisa disimpan di genggaman tangan. Dan yang hari ini kita anggap canggih, bisa jadi suatu hari nanti akan dianggap primitif oleh generasi berikutnya. Disinilah makna terdalam dari komputer pertama. Ia bukan hanya alat hitung, tetapi simbol bahwa imajinasi manusia selalu satu langkah lebih cepat dari teknologi yang tersedia.
Jika kamu menikmati pembahasan teknologi dengan sudut pandang sejarah yang mendalam, pastikan untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang ikut belajar dari masa lalu. Dan sebelum video ini benar-benar berakhir, tulis di kolom komentar. Menurut kamu, teknologi apa hari ini yang terlihat biasa saja, tapi di masa depan justru akan dianggap sebagai penemuan paling revolusioner dalam sejarah manusia?